Itu sebabnya ketika Hana selesai berdoa, lalu dia menyampaikannya kepada Eli, lalu kemudian Eli menopangnya di dalam doa. Satu hal yang Hana rasakan, ada sukacita yang melimpah. Ketika Hana pulang ke rumahnya, dan ketika Hana bersekutu dengan suaminya, layaknya sebagai pasangan suami istri, Tuhan ingat kepada Hana, dan Tuhan menjawab pergumulan Hana. Dia diberikan seorang anak, dan sehingga anak yang dilahirkan oleh Hana, anak yang pertama diberi Samuel. Dan Samuel ketika dia besar, diserahkan Hana kepada Tuhan. Dan ketika Hana menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan juga kepada Hana putra putri, adik-adik daripada Samuel. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan, pokok-pokok doa, ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang kita tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong, Dia berjanji akan bersama-sama dengan saudara, bergumul, membawa pergumulan saudara datang kepada Bapa, dan Roh Kudus akan menolong kita, saudara. Sehingga doa kita yang mungkin waktu-waktu yang lalu sudah bertahun-tahun, ya, sudah mungkin berbulan-bulan, sampai mungkin kita berpikir apakah Tuhan masih dengar doaku. Percaya hari ini janji firman Tuhan, ketika kita berdoa, minta pertolongan daripada Roh Kudus, Dia akan menolong kita. Ini kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga, saudara, Roh Kudus penolongku. Roh Kudus menolong kita di dalam bersaksi. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Nah, Petrus yang sempat menyangkal Yesus 3 kali, dia tidak kenal dengan Yesus. Tapi luar biasa, ketika Petrus hari Pentakosta dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi Petrus. Dan saudara melihat sesuatu yang terjadi ketika Petrus ada kesempatan untuk bersaksi. Dia tidak lagi ragu untuk menceritakan siapa Yesus yang dia kenal, saudara. Itu sebabnya dia menyampaikan kesaksiannya. Khotbah pertama, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, selesai dia berkhotbah, maka banyak orang yang tergerak hatinya, saudara, tertusuk hatinya. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata, percayalah engkau kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan serahkan dirimu untuk dibaptis. Dan pada hari itu dikatakan 3.000 orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk terima baptisan air dan percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara, kalau kita bersaksi dengan kekuatan kita sendiri, kita bersaksi mengandalkan pengalaman kita bersaksi, saudara, mengandalkan kebaikan kita, orang tidak akan bisa diselamatkan. Tetapi oleh sebab itu ketika kita bersaksi, mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, mungkin kata-kata yang kita sampaikan, cerita kita tentang Yesus, tentang kebaikannya, tentang anugerahnya itu mungkin sangat sederhana. Tetapi kata-kata yang disampaikan dengan urapan Roh Kudus itu akan menyentuh hati seseorang, bahkan akan membuat seseorang untuk percaya kepada Yesus. Karena kesaksian kita tentang nama Yesus
ketika kita diurapi Yesus tuh, urapi oleh Roh Kudus, kesaksian kita itu berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin engkau memiliki beberapa pergumulan. Ada orang tuamu yang belum percaya kepada Tuhan. Ada suamimu yang belum percaya kepada Tuhan. Ada istrimu yang belum percaya kepada Tuhan. Ada putra-putrimu belum percaya kepada Tuhan. Ada sahabat rekan kerjamu yang belum percaya kepada Tuhan. Dan engkau sendiri rindu agar mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus minta pertolongan daripada Dia. Dia akan menolongmu. Maka ketika engkau minta tolong, minta Dia mengurapi engkau, memberi keberanian untuk bersaksi, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya, Roh Kudus penolongku. Roh Kudus menolong kita, saudara, di dalam melakukan perbuatan yang ajaib. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya bersaksi dan boleh membawa ribuan orang datang kepada Tuhan, tetapi Petrus di dalam pelayanannya, saudara, di dalam kesaksiannya disertai dengan tanda-tanda heran. Nah, kita melihat ketika Petrus dan Yohanes mau memasuki gerbang, yaitu bait Allah, berdoa kira-kira jam 3 petang. Lalu di depan gerbang itu, saudara, ada seorang lumpuh yang sedang berdiri atau duduk-duduk meminta-minta belas kasihan kepada setiap jemaat Tuhan, siapapun yang masuk ke gerbang bait Allah atau ke rumah Allah, ke rumah Tuhan. Sebab mungkin si lumpuh ini berpikir bahwa orang Kristen, ya, orang yang percaya Tuhan itu kan selalu murah hati. Jadi kalau dia ada di gerbang bait Allah, ya, nah pasti itu alamat yang tepat. Nah, puji Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi Petrus dan Yohanes, ya, dia berkata, Om, ya, Pak Pendeta, tolong, kesiyanilah aku, ya, aku ini kan tidak bisa kerja kayak orang lain, ya, jadi berilah sedekah kepadaku. Dan Petrus langsung menatap orang ini. Dan dia berkata, lihat kepada kami. Lihat kepada kami. Orang itu berpikir, waduh, ini pasti dapat berkat yang besar. Pasti dapat berkat yang besar. Dia semangat melihat Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak